Bertemu lagi dengan saya, Miss Alice. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat serta rekan-rekan lainnya. Pada video kali ini kita akan mengetahui, memahami mengapa kurikulum itu perlu berubah. Baik Bapak dan Ibu, silakan disimak video pada hari ini. Sebelum kita mengetahui mengapa kurikulum perlu berubah, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kurikulum. Pada dasarnya, arti atau makna kurikulum itu sangat berkembang dari zaman ke zaman. Namun, kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai dengan titik akhir pengalaman belajar atau bisa dimaknai sebagai jantung dari sebuah sistem pendidikan. Kurikulum tersebut terdiri dari 3 komponen, yaitu tujuan pembelajaran atau konten, panduan pedagogi atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, dan yang ketiga adalah panduan asesmen atau evaluasi. Ketiga komponen tersebut dapat digunakan sebagai dasar seorang pendidik, kita guru, dalam menyusun rencana pembelajaran di dalam kelas. Jadi Bapak dan Ibu guru, fungsi kurikulum bagi kita atau guru adalah untuk memandu kita dalam menyusun proses pembelajaran yang ada di dalam kelas. Lalu, mengapa kurikulum harus berubah? Sejak tahun 1950 atau tepatnya 5 tahun setelah kemerdekaan Indonesia, kita telah memiliki kurikulum sebagai acuan dari pendidikan bangsa Indonesia. Walaupun pada saat itu kurikulum masih mengedepankan pada watak dan kesadaran bernegara serta bermasyarakat. Selama ini kita sudah banyak mendengar sebutan kurikulum di Indonesia, seperti kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, juga kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum itu bersifat dinamis dan adaptif. Kurikulum terus dikembangkan sesuai konteks dan karakter siswa, juga perkembangan zaman, demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan siswa saat ini dan di masa yang akan datang. Rekan-rekan yang saya kasihi, apakah rekan-rekan masih ingat zaman kita sekolah dulu? Apakah masih ingat saat kita mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru kita? Dengan semangat dan dengan bangganya, kita sering berkunjung ke perpustakaan untuk mencari referensi atau sumber belajar atau mendapatkan jawaban dari tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Setelah selesai, kita mengumpulkan tugas-tugas tersebut di buku tugas, atau zaman kita dulu kerennya, yang paling keren itu kita boleh mengumpulkan tugas dengan menyimpannya di disket, kemudian diserahkan kepada guru yang memberi tugas. Wah, jika rekan-rekan mengalami hal seperti yang saya sebutkan di atas, berarti sudah lama ya kita menjadi seorang murid atau seorang siswa. Kini semua sudah berubah. Saat mengerjakan tugas, siswa saat ini tidak lagi hanya mengunjungi perpustakaan untuk mencari referensi atau menjadi sumber belajar mereka. Mereka juga dapat memperoleh berbagai informasi materi melalui internet dan dapat berselancar dengan bebasnya ke berbagai perpustakaan di seluruh dunia guna mendapatkan banyak referensi. Wah, betapa zaman sudah berubah ya Bapak dan Ibu. Bahkan Bapak dan Ibu, cita-cita saat ini lebih beragam. Jika zaman dahulu cita-cita itu banyak didominasi sebagai seorang dokter, menjadi polisi, menjadi tentara, menjadi insinyur, menjadi pengacara. Nah, saat ini jika kita tanyakan kepada anak didik kita di sekolah, cita-cita menjadi lebih beragam. Bahkan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, seperti scientist, gamers, perancang games, YouTuber, traveler, beauty blogger, selebgram, atau sebagainya. Wah, sungguh di luar dari penalaran kita. Dunia ini ternyata terus berubah.
Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara memiliki pemikiran yang tidak hanya beliau bisa terapkan pada pendidikan zaman dahulu, namun pemikirannya dapat kita terapkan dan aplikasikan hingga pendidikan saat ini. Ki Hajar Dewantara menyampaikan, maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota di masyarakat. Maka Bapak dan Ibu, untuk mengikuti kodrat tersebut, siswa sebagai pembelajar, termasuk kurikulum yang kita selenggarakan, harus selalu menyesuaikan dengan kebutuhan siswa yang mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Sebagai guru, kita harus terus belajar untuk mengikuti dan memahami tren siswa yang saat ini siswa yang kita hadapi tergolong generasi Z dan Alpha. Beberapa peneliti menyatakan bahwa generasi saat ini tidak bisa dipisahkan dari media sosial. Nah, hal ini dapat kita manfaatkan sebagai tujuan pembelajaran dan metode pembelajaran kita di kelas. Misalnya ketika kita membuat atau memberikan tugas siswa untuk presentasi, mereka bisa merekam presentasi tersebut lalu menguploadnya dalam media sosial mereka, sehingga tidak hanya guru serta rekan-rekan teman-teman di kelas yang bisa melihatnya, namun banyak orang yang bisa melihat presentasi mereka. Tapi ini khusus untuk sekolah menengah ya. Maka Bapak dan Ibu sebagai seorang guru, kita harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan kemajuan teknologi yang menggiring kita untuk melakukan perubahan pada kurikulum. Ayo keluar dari zona nyaman dan jadilah kurikulum yang hidup. Karena sejatinya kurikulum dirancang untuk siswa agar dapat mewujudkan kompetensi siswa tersebut. Dengan panduan dari kurikulum, maka diharapkan semua pihak dapat berkolaborasi. Mari tetap bersemangat menghadapi perubahan dan menjadi bagian dari perubahan ke arah yang lebih baik. Salam sehat dan salam bahagia untuk rekan-rekan guru hebat semuanya.